Indonesia, negara kesatuan yang terdiri dari beragam suku bangsa. Merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Para pendiri dan pahlawan bangsa rela berkorban jiwa dan raga demi memperjuangkannya, dengan cara memukul mundur penjajah yang ingin berkuasa. Kitalah yang saat ini menikmati hasilnya. Hidup tenang, aman, tanpa ancaman dari para penjajah. Ayo, warga Indonesia yang tua yang muda, lawan ancaman yang ada dengan tindakan nyata bela negara. Tapi, bukanlah sudah ada aparat keamanan yang menjaga negara kita? Tidak. Bela negara tak hanya kewajiban bagi aparat keamanan negara, namun hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Karena sudah ada dasar hukumnya, seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. 10 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya, meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Ayo bela negara, karena bela negara kewajiban kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di acara spesial kami. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan sangat relevan bagi kita generasi muda, yaitu yang berjudul unsur pembentuk ketahanan nasional dan upaya memperkuat komitmen nasionalisme. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, kenapa topik ini penting? Nah, kita tahu bahwa kondisi ketahanan nasional tidak hanya tergantung kepada aspek militer atau kebijakan pemerintah, melainkan melibatkan seluruh masyarakat, terutama kaum muda. Stabilitas politik, ketahanan ekonomi, harmonisasi sosial, dan ketahanan budaya adalah fondasi bagi bangsa yang kokoh. Kita juga melihat bahwa generasi muda memiliki peran yang besar dalam memajukan dan menjaga ketahanan negara. Namun di era globalisasi saat ini, komitmen nasionalisme bisa mudah terkikis jika kita tidak menyadari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, karena itu, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui pandangan para mahasiswa dan teman-teman tentang unsur apa saja yang membentuk ketahanan nasional dan bagaimana kita sebagai warga negara muda bisa berperan dalam memperkuat komitmen nasionalisme. Akhir-akhir ini, negara kita diusik oleh isu-isu yang melanda. Di antaranya, terorisme berkedok agama, demo yang berujung rusuh dan memakan korban jiwa, gerakan separatis yang meneror sejumlah warga, isu rasisme untuk mengadu domba, ditambah lagi dengan penyebaran hoaks atau berita bohong secara sengaja. Itu semua adalah upaya untuk merusak persatuan kita, Indonesia. Baik, pada siang ini kita sudah bersama satu mahasiswa. Silakan diri Mas. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sauki dari Bahasa Arab, Fakultas Sastra. Saya angkatan 2023. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Sauki sudah mau meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Mungkin Mas tahu apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional, cara-cara atau upaya untuk mempertahankan nilai-nilai nasionalisme. Ini ada satu pertanyaan untuk Mas, itu menurut Mas ini apa dampak sebagai kita mahasiswa, sebagai generasi muda itu jika kita kurang peduli dengan ketahanan nasional, dan kira-kira dampaknya itu masa depan itu bagaimana? Mungkin bisa jawab. Baik, jadi satu, mungkin nanti imbasnya akan ke kita sendiri sebagai mahasiswa atau sebagai generasi muda. Ketika kita tidak ikut mempertahankan identitas nasional atau tentang nasionalisme, pasti nanti akan berimbas ke contohnya pendidikan, ataupun nanti ke dampaknya juga bisa ke politik, dampaknya juga bisa ke budaya, atau dampak ke masyarakat. Nanti pasti akan tumbuh efek-efek negatif atau dampak-dampak negatif ke masyarakat, karena memang
kalau misalkan kita tidak itu mempertahankan. Sekarang pun era globalisasi itu sangatlah rentan membawa dampak negatif. Ini yang ditakutkannya yang jelas itu nanti akan berdampak negatif ke lingkungan sekitar. Oke, terima kasih. Mungkin cukup Mas ya. Semoga kita sebagai mahasiswa khususnya generasi muda itu dapat ikut berperan dalam ketahanan nasional ini untuk menuju Indonesia Emas 2045. Permisi kak, apa kakaknya lagi sibuk? Apa boleh kita mewawancarai kakak tentang ketahanan nasional? Boleh? Untuk namun sebelumnya nama kakak siapa? Aku Diadafi, biologi. Oh, dari biologi, Evnita ya? Ini kak, kan kita sering mendengar berita tentang korupsi di Indonesia nih. Menurut kakak sebagai generasi muda, apa yang bisa kita lakukan untuk ikut mencegah hal-hal seperti itu? Menurut aku sebagai generasi muda itu kan terutama pelajar dan mahasiswa itu kan kita biasanya masih sering menemui ujian atau mengerjakan tugas. Itu menurut aku penting banget. Yang pertama itu jujur, entah dalam mengerjakan tugas atau ujian, karena zaman sekarang itu banyak yang lebih menggunakan AI ya, atau nyontek, mungkin masih zaman nyontek. Tapi menurut aku yang bisa kita lebih pentingkan untuk pertama mencegah hal tersebut itu ya jujur, pertama jujur ke diri sendiri dulu. Selain itu mungkin kita bisa menghadiri atau menonton edukasi tentang korupsi sehingga kita bisa memahami apa sih dampak dari korupsi itu. Tentunya bukan suatu hal yang baik dampak dari korupsi tersebut, dan zaman sekarang juga banyak dari sosial media itu edukasi nggak cuma harus datang ke tempat yang formal aja, bisa melalui media sosial itu kan juga banyak yang memberikan edukasi mengenai korupsi. Sebelumnya atas nama siapa, dan dari jurusan mana dan angkatan berapa? Nama saya Gagas Prayoga dari Prodi S1 Bidang Kimia angkatan 2022. Sebelumnya saya ingin bertanya Mas, kita sering melihat berita hoax di media sosial yang bisa membuat situasi menjadi tidak stabil. Nah, menurut Anda, gimana caranya generasi muda seperti kita bisa ikut menjaga ketahanan nasional dari hoax atau berita palsu tersebut? Yang pertama itu kan harus menghindari berita yang palsu tersebut, kan mencari tahu sumbernya. Yang kedua, jangan langsung disebar dan nggak sebelum tahu kita yang paling mungkin seperti itu. Baik Mas, terima kasih ya. Kakaknya dengan kakak siapa namanya? Pertanyaannya, kita kan sering melihat berita hoaks di media sosial yang membuat situasi menjadi tidak stabil. Menurut kakaknya, gimana caranya generasi muda seperti kita bisa ikut menjaga ketahanan nasional dari hoaks ataupun berita palsu tersebut? Cek info sebelum menyebarkan sih, dicari dulu kebenarannya, baru nanti kalau udah benar baru bisa di-share. Lagi kak. Kasih. Ya. Nah, grupnya Dari fakultas apa? dari Fakultas Matematika dan Ilmu. Ini kak, sebagai anak muda nih kadang kita dihadapkan dengan pengaruh budaya lewat musik, film, gaya hidup, dan lain-lain. Menurut kakak gimana caranya untuk tetap menjaga budaya Indonesia sebagai bagian dari ketahanan nasional? Kalau untuk aku pribadi, biasanya tetap pakai batik ya kak. Jadi setiap ada hari batik atau waktu mata kuliah umum itu kita batikan sama teman-teman. Terus apa ada lagi kak? Sejauh ini sih masih itu sih kak. Baik kak, terima kasih. Baik, kami berharap dari wawancara ini bisa menjadi inspirasi atau motivasi khususnya bagi kita generasi muda untuk lebih peduli dan berperan aktif dalam ketahanan nasional. Mari kita tumbuhkan bahwa generasi muda bukan hanya penerima warisan bangsa, tapi juga penjaga masa depan Indonesia. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berbagi perspektif dan kepada kalian yang sudah menyaksikan. Kita tutup dengan pesan sederhana. Bersama kita kuat, bersama kita bisa. Mari terus bangun komitmen nasionalisme dan tunjukkan bahwa kita peduli pada bangsa ini.